Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kami mempunyai tema yaitu kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita semua mengalami ketakutan karena di sana sini terjadi kematian dan wabah corona melanda di mana-mana. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Mengapa saudara-saudara kita semua takut? Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya saudara-saudara, kita akan tidak mengalami ketakutan, ya. Kasih yang sempurna. Jangan sekedar mengasihi, tapi milikilah kasih yang sempurna. Kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka saudara dan saya tidak akan mengalami ketakutan. Saudara-saudara, jadi resepnya untuk menghadapi COVID-19 ini, saudara dan saya cukup saudara mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, kalau seseorang itu mengasihi Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Saudara, kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, pasti saya dan saudara akan melayani Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Saudara-saudara, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oleh sebab itu, untuk mengingatkan kepada Petrus, Tuhan Yesus pun bertanya 3 kali. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saudara-saudara, kalau seseorang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, maka yang terjadi adalah orang itu akan menggembalakan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan." Saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh, kasih membuat orang itu melayani Tuhan. Kasih membuat orang itu menggembalakan jiwa-jiwa, menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian bertanya kembali kepada Petrus yang kedua kali. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, saat-saat ini adalah saat pandemi. Kematian terjadi di mana-mana. Saudara dan saya, Tuhan bertanya,
apakah engkau mengasihi aku? Apakah saudara dan saya mengasihi Yesus? Di tengah-tengah gelombang ketakutan terjadi di mana-mana, apa Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Dan kalau saudara dan saya katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu betapa aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, Tuhan akan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, untuk yang ketiga kali, Tuhan Yesus menandaskan kembali. Ini artinya serius. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kasih yang sempurna, saudara-saudara, dia tidak memiliki ketakutan. Maka kasih yang sempurna yang sama akan membuat kita untuk melayani Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, apa yang saudara sudah buat terhadap domba-domba Tuhan yang mengalami ketakutan kiri, kanan, depan, belakang, saudara-saudara, terjadi orang COVID dan kita dengar, dulu kita dengar orang yang jauh yang tidak kita kenal, mereka meninggal. Tetapi sekarang orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, itu pun meninggal, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketakutan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara dan saya menjawab, maka Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, ini artinya serius. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, kita mempunyai panduan atau kita mengadakan Zoom training, saudara-saudara, setiap jam 12 siang sampai jam 1 siang, setiap hari saudara bisa ikuti Zoom yang ada, saudara yang tertera, dan saudara bisa belajar untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara bisa menolong mereka yang ada di dalam ketakutan, saudara-saudara. Saudara diperlengkapi oleh gereja supaya saudara bisa menolong mereka semua. Inilah waktunya, inilah saatnya saudara diperlengkapi untuk menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang menjadi persoalan, hamba Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berasal dari mana? Mari saudara-saudara kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 dan ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, itu dari mana? Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat yang keempat, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara-saudara, hamba Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham adalah bapa orang percaya, kita pun percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Allah yang dipercayai oleh Abraham, saudara-saudara. Dan kita, saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa dialah Allah yang menjadi manusia, menebus dosa saya dan dosa saudara, dan kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga. Saudara-saudara, dia adalah Tuhan
Dia adalah Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita saudara-saudara sebagai tubuhnya, kita bersama-sama dengan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Dan saudara-saudara, ayat yang ke-9 katakan, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Saudara-saudara, engkau dan aku, saudara, adalah hamba-hamba Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah, yang di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan, saudara, kita dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, saudara, dari seluruh penjuru-penjuru bumi. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi dari manakah kita hamba-hamba Tuhan itu? Kita semua orang yang percaya kepada Allah seperti Abraham, bapak orang percaya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah telah menyatakan diri menjadi manusia dan Dia mengasihi seluruh dunia ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita telah dipanggil, kita telah dipilih. Untuk apa, saudara? Memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, untuk menggembalakan semua ciptaan Tuhan, supaya semua ciptaan Allah tidak merasa takut. Jadi saudara dan saya hari ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk menjadi gembala-gembala, ya saudara-saudara, untuk supaya semua manusia yang sekarang dalam keadaan kelam ini, saudara-saudara, tidak mengalami ketakutan. Karena mengasihi Allah itu kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita akan tolong mereka untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka kasih yang sempurna dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu membuat orang itu dibebaskan dari ketakutan. Saudara-saudara, hamba Tuhan, apa ciri-ciri hamba Tuhan? Ya saudara, hamba Tuhan adalah orang yang takut atau hormat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, Mazmur yang ke-34. Saudara-saudara, Mazmur yang ke-34, ayat yang ke-8. Disinilah kita tahu orang yang menjadi hamba Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Saudara, hamba Allah adalah orang yang mengasihi Allah, tetapi juga orang yang hormat kepada Allah. Ya, nggak sekedar mengasihi, tapi hormat. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara perhatikan, saudara, hamba Tuhan dari seluruh muka bumi, orang yang percaya kepada Allah dan orang yang mengasihi Allah, dia juga adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Apa artinya takut? Takut itu adalah hormat. Ya. Kalau saya takut kepada Allah, saya hormat kepada Allah. Ya, kalau orang takut itu kepada Allah, dia itu hormat. Kalau seseorang hormat kepada Allah, dia tidak sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang takut kepada Allah, bahkan dia gentar kepada Allah. Tetapi saudara perhatikan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Siapakah dia? Adalah iblis.
saudara-saudara. Tetapi kita adalah hamba-hamba Allah. Kita yang percaya kepada Allah, yang dipanggil dari seluruh muka bumi. Kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara-saudara, kita adalah orang yang hormat kepada Allah. Saudara, lalu meluputkan mereka. Orang yang takut kepada Tuhan itu berkatnya luar biasa. Jadi hamba Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, itu berkatnya luar biasa. Orang yang takut, yang hormat kepada Tuhan, itu berkatnya luar biasa. Pandemi di mana-mana, virus di mana-mana, tidak saja di luar, di dalam rumah juga bisa. Bahkan dia bisa juga, saudara, masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Yang penting hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, engkau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hormati Dia. Saudara-saudara, perhatikan, apakah engkau dan aku menghormati Tuhan? Apakah setiap pasal, ayat, baris yang kita punyai ini di dalam Alkitab itu menjadi koreksi dalam hidup kita? Apakah kita ini pendengar dan pelaku-pelaku firman? Periksa setiap langkah hidup kita. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Itulah artinya engkau menghormati Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau menghormati Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Aduh, luar biasa. Saudara-saudara, malaikat, saya masih ingat ketika Lut, saudara, keponakan Abraham di kota Sodom, di mana saudara-saudara, karena Lut memasukkan malaikat Tuhan ke rumahnya, maka kota Sodom itu marah besar, saudara-saudara, dan dia mulai mendobrak pintu rumah Lut dan katakan, bawa orang itu kemari. Saudara-saudara, tetapi Lut menawarkan, jangan ganggu tamu saya ini. Maksudnya Lut, ini adalah Tuhan, ini adalah malaikat Tuhan, jangan diganggu. Ya, bahkan Lut sampai rela, ambillah anakku, tapi jangan perlakukan. Dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan atau malaikat Tuhan tadi membutakan orang-orang yang di luar tadi. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya takut, hormat kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah, saudara-saudara, virus tadi buta. Dia mau masuk ke kita, dia masuk yang tidak masuk ke kita. Amin, saudara-saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut kepada Allah, lalu meluputkan mereka. Pokoknya kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita hormat kepada Tuhan, seperti Lut hormat kepada Tuhan, maka saudara-saudara, malaikat Allah berkemah di sekeliling kita, berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkannya. Wow, ini luar biasa. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara jangan takut. Jangan sekali-kali saudara takut. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Yang penting kasihi Tuhan. Yang penting hormati Tuhan. Yang penting percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mulai kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Layanilah Dia. Saudara, saya beritahukan sekali lagi. Saudara bisa mengikuti Zoom training jam 12 sampai jam 1. Saudara bisa makan cepat 5-10 menit. Setelah itu ikuti. Saudara akan diperlengkapi untuk menggembalakan domba-domba.
dengan sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan banyak contoh-contoh. Dan saudara bisa mempraktekkan kepada sesama saudara. Dan saudara akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang kudus, orang yang berbeda dengan orang lain. Saudara, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau saudara hormat kepada Tuhan, pandemi ini mengakibatkan pekerjaan menjadi kacau balau. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan, tidak berkekurangan. Ya. Jadi saudara dan saya tidak akan berkekurangan. Dilindungi dari virus, dan saudara dalam pekerjaan saudara, saudara tidak mengalami kekurangan. Saudara-saudara, mari kita lihat. Apa itu ciri-ciri hamba Tuhan? Ya, saudara-saudara, kita akan lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, kalau tadi takut kepada Tuhan, sekarang dibilang jangan takut. Ya, saudara-saudara, jangan takut. Takut kepada Tuhan itu hormat kepada Tuhan. Kalau orang sudah hormat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, itu pasti dia akan menjadi hamba Tuhan, akan melayani. Dan saudara-saudara, jadi saudara dan saya tidak usah takut. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Persis tadi malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Wah, luar biasa. Aku meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Persis tadi di dalam kitab Mazmur. Ya, saudara-saudara, ayat yang pasal 34 tadi. Dan kemudian aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Apa artinya? Tuhan memegang kita dengan tangan kanan kita, tangan-tangan Tuhan. Berarti kita di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan? Sebelah kanan Tuhan. Ya. Persis seperti saudara-saudara dikatakan, Tuhan mendudukkan kita di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, untuk apa dia memegang kita dengan tangan kanan Tuhan? Untuk apa saudara-saudara Tuhan meletakkan kita di sebelah kanan kita? Dikatakan oleh firman Tuhan, yang membawa kemenangan. Jadi saudara, engkau dipegang dengan tangan kanan Allah, atau engkau didudukkan di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesus engkau didudukkan. Karena engkau percaya kepada Yesus. Karena engkau mengasihi Yesus. Karena engkau menghormati Yesus. Yang terjadi adalah engkau didudukkan di sebelah kanan. Apa yang terjadi kalau engkau didudukkan di sebelah kanan, saudara? Engkau akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Tidak ada kekalahan, hanya ada satu kemenangan. Saudara-saudara, mari kita lihat lagi di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, tadi Tuhan bilang menaruh kita di sebelah kanannya atau dipegang dengan tangan kanannya. Sekarang saudara lihat di ayat 13, Tuhan memegang kita. Dia memegang tangan kanan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kanan kita, berarti kita ada di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan.
Bisa dibantu? Sebelah kiri. Ya kan? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Jadi saudara, yang jelas saudara, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, ya. Oke. Mari kita lihat ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita. Dia menaruh kita di sebelah kirinya. Luar biasa. Saudara, di dalam Tuhan, engkau ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalammu. Ini luar biasa. Saudara, mari kita akan lihat lagi ayat yang ke-14. Jangan takut, ya, kembali lagi. Kita harus takut hormat kepada Tuhan, tetapi kita sendiri jangan takut terhadap apapun Tuhan, apapun juga. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan menebus engkau. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, kita, saudara-saudara, harus takut kepada, bukan maksudnya takut, kita tidak boleh takut, ya. Jangan takut, ya, saudara-saudara, karena sekecil apapun engkau, mungkin engkau seperti cacing, mungkin engkau seperti ulat, kecil sekali. Wow, saudara, kalau saudara lihat cacing, siapapun bisa membunuh dia. Kalau kita seperti ulat, siapapun bisa menginjaknya dan membunuhnya. Tetapi lihat kata Tuhan, selama kita hormat kepada Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, selama kita dengan segenap hati mengasihi Tuhan, jiwa dan kekuatan, maka kita akan melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi jangan takut. Mungkin engkau tidak ada harganya. Kecil, perawakannya kecil, badannya kecil, kekuatannya kecil. Nggak ada apa-apanya. Jangan takut, ya. Sebab Tuhanlah yang menolong kita. Saudara-saudara, mari kita lihat apa berkatnya orang yang mengasihi Tuhan, sehingga dia melayani Tuhan dan dia menghormati Tuhan. Wah, berkatnya luar biasa. Saya baca ini saudara, saya termangu-mangu. Saya terkagum-kagum. Luar biasa. Ya, jadi jangan takut terhadap apapun juga. Saudara-saudara, kita akan lihat ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau. Siapa yang marah sama saudara? COVID yang marah? Atau kebangkrutan yang marah terhadap engkau? Dikatakan apa saudara? Akan mendapat malu dan kena noda. Saudara, COVID boleh datang, saudara, menyerang kita. Dia marah kepada kita. Tetapi saudara-saudara lihat, COVID-19, walaupun versi Delta sekalipun, ya, akan malu dan kena noda. Malu. Saudara-saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau hormat kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, ini Tuhan bilang sesungguhnya. Jadi jangan takut, tetapi takutlah kepada Tuhan. Ya, hormatilah Tuhan, layanilah Dia, kasihlah dengan segenap hati, percayalah kepada Dia. Orang-orang yang
membantah engkau. Aduh tuh saudara, luar biasa. Orang yang bantah kita. Saudara-saudara, orang bantah. Bangkrut, pasti bangkrut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Orang-orang yang membantah engkau akan tidak ada dan akan binasa. Enggak ada. Ya saudara, kebangkrutan itu tidak ada. Ya, tidak ada kebangkrutan. Karena firman Tuhan katakan tidak akan ada dan akan binasa. Mari saudara kita lihat lagi. Saudara, saya dengar firman Tuhan ini, sungguh saya kagum dan sangat kagum sekali. Mari saudara lihat ayat yang ke-12. Engkau akan mencari orang yang berkelahi. Orang yang COVID, saudara, mau berkelahi sama kita. Saudara-saudara, engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan engkau. Ya, saudara, siapa saudara yang tidak bilang COVID tidak mau berkelahi sama kita? Ya, saudara-saudara, engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Kita yang cari, tapi mereka tak ada. Satu ketika saya pernah membaca sebuah buku. Saudara-saudara, waktu di Australia terkena wabah pes, saudara-saudara. Waktu itu banyak yang mati. Tetapi ada satu hamba Tuhan. Dan dia katakan, saya akan pergi ke sana. Saudara-saudara, dia naik kapal, sampailah dia di Australia. Ketika dia sampai di Australia, saudara-saudara, dia katakan, penyakit pes ini boleh engkau lihat, ya, di mikroskop dia hidup. Tapi setelah engkau taruh di telapak tangan saya, dia akan mati. Jadi hamba Tuhan ini mencari musuh, ya, yang mau berkelahi sama dunia. Dan dia kemudian, saudara, sungguh setelah saudara pes tadi ada di tangannya, di mikroskop itu jadi mati. Ya, itulah saudara-saudara, perlunya kita percaya kepada Allah. Perlunya kita mengasihi Allah. Perlunya kita melayani Allah. Perlunya kita menghormati Allah. Supaya kita tidak takut. Engkau akan mencari orang yang berkelahi dengan engkau. Saudara, virus mencoba berkelahi dengan kita. Kita cari. Tetapi tidak akan menemui mereka. Ini bukan kata-kata saya. Tetapi apa yang saya katakan, saya kutip dari Alkitab. Dan saudara bisa membacanya dengan apa yang tertulis di situ. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Saudara-saudara, apapun itu virus, apapun itu saudara kebangkrutan, saudara, ayo mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau menghormati Dia, engkau percaya kepada Dia, saudara-saudara, engkau tidak akan takut. Saudara-saudara, itu adalah berkatnya. Mari saudara, kita lihat lagi berkatnya yang berikutnya. Ayat ke-15. Ya, berkat berikutnya. Sesungguhnya, ini benar-benar saudara, sesungguhnya. Ya saudara. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik. Bisa ditampilkan papan pengirik? Ya, saudara-saudara. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Ya, saudara. Nah, yang satunya lagi dulu. Ya, ini
papan pengirik yang tajam. Saudara, papan pengirik itu adalah sebuah papan. Tetapi papan itu saudara-saudara diberi penajam. Sehingga saudara-saudara kemudian dia diinjak, kemudian papan pengirik itu ditarik. Dalam hal ini saudara bisa lihat ada kerbau atau sapi yang menarik akan papan pengirik yang tajam dan yang baru dan berjajar. Ada 2 berjajar. Nah, saudara-saudara, coba lihat papan pengirik yang lebih jelas lagi. Nah, ini papan pengirik ya. Papan pengirik yang baru, yang tajam dan berjajar. Dinaikin ya, seperti gambar yang di atas itu ya. Saudara, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik. Kita jadi papan pengirik yang tajam dan benar dengan gigi 2 jajar ya, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung. Apa masalahmu? Gunung-gunung pun akan engkau kikis. Ya. Dan menghancurkannya. Gunung aja hancur, saudara-saudara. Karena kita dijadikan Tuhan papan pengirik yang bisa mengikis gunung. Ya. Kalau zaman sekarang mesin-mesin yang untuk meratakan gunung, saudara akan dijadikan Tuhan mesin-mesin perata gunung. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah Bogor, di situ saudara ada gunung-gunung yang mulai diratakan. Ya, saudara-saudara, diratakan, batunya diambil lama-lama rata. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Wah, luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Covid kah? Kebangkrutan kah? Tidak ada. Ya saudara-saudara, asal saudara dan saya tetap jaga protokol kesehatan. Ayat yang ke-6, 16. Engkau akan menampi mereka. Ditampi, saudara. Ya, karena dia sudah jadi sekam, hancur dan sudah jadi sekam, saudara tampi. Lalu angin akan menerbangkan mereka. Tuhan bantu dengan angin supaya sekam-sekam tadi terbang. Dan badai akan menyerahkan mereka. Tuhan akan bantu kita dengan badai. Amin, saudara. Sehingga itu menyerahkan sekam-sekam tadi. Tetapi engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, apakah di musim COVID ini engkau bersorak-sorak? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau menghormati Tuhan, engkau menjadi hamba Tuhan yang melayani orang lain. Saudara, engkau tidak perlu takut, hanya perlu bijaksana. Saudara, hindari pertemuan, lakukan dengan Zoom. Ya, pandang wajahnya, dia bisa memandang wajahmu. Saudara, cari masalahnya. Apa saja yang sudah dicobanya, apa yang menjadi sasarannya. Kemudian saudara mencari bersama-sama, saudara-saudara, bagaimana cara menyelesaikannya. Haleluya. Saudara-saudara, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara ikut Zoom training setiap jam 12 siang sampai jam 1. Saudara-saudara, daripada saudara ngobrol, tetapi saudara makan cepat 5 sampai 10 menit. Langsung saudara direct ikuti Zoom. Saudara akan diperlengkapi untuk menggembalakan jiwa-jiwa, untuk menolong jiwa-jiwa. Tetapi engkau akan bersorak-sorak di dalam Tuhan
dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Tidak bersorak-sorai saja, tapi kita bermegah. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah yang dapat melawan kita? Kenapa kita tidak takut, saudara? Mari baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-20. Ini kuncinya. Ini kuncinya, saudara-saudara. Supaya semua orang melihat dan mengetahui. Saudara, sudah lihat? Sudah mengetahui? Dan memperhatikan dan memahami. Apa yang saudara lihat? Lihat khotbah ini. Sudahkah engkau mengetahui apa yang disampaikannya? Apakah saudara sungguh-sungguh memperhatikan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh engkau melayani Tuhan? Saudara-saudara, dan apakah engkau faham? Sungguh faham, aku mengasihi Tuhan. Aku harus menjadi hamba Tuhan, aku harus memperlengkapi diriku. Setiap siang hari jam 12 sampai jam 1. Supaya aku diperlengkapi untuk menolong orang lain. Aku menghormati Tuhan, aku menghormati firman-Nya. Saudara-saudara, aku takut kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, saudara faham sungguh-sungguh apa yang harus saudara lakukan. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara perlu diperlengkapi untuk menolong orang lain. Saudara-saudara, saya anjurkan bukan dengan cara tatap muka, tetapi lewat saudara-saudara, lewat VA dengan video call. Ya, jadi saudara bisa tatap wajahnya. Ya. Dan dia bisa lihat tatap wajah saudara. Dan saudara tahu, saudara harus memperhatikan bukan kata-katanya saja, tetapi gerak-gerik mereka, wajah mereka itu bisa dilihat dari ketulusan mereka, dari ucapan dan wajahnya. Karena kita tidak boleh percaya dengan hanya ucapannya, tetapi juga dengan raut wajah dan gerak-gerik dan tindakannya. Saudara, bahwa tangan Tuhan membuat semuanya ini. Covid siapa yang buat? Kebangkrutan di mana-mana siapa yang buat? Tuhan yang buat. Ya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, Tuhan yang buat. Bukan Covid bisa bekerja sendiri, bukan kebangkrutan bisa bekerja sendiri, tetapi ini tangan Tuhan. Dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi semuanya ini dibuat dan diciptakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara sudah memahami apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Mari saudara-saudara kita tutup di dalam doa. Mari saudara kita semua berdiri, bangkit berdiri. Haleluya. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah paham. Semuanya Tuhan yang buat dan ciptakan. Mari bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Erala Sando Nerolo Sande katakan haleluya. Angkat tanganmu.
Hormati Dia. Walaupun engkau di rumah, mari engkau bangkit berdiri. Angkat kedua telapak tanganmu ke surga. Rasakan hadirat-Nya. Haleluya. 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 Ora lawase. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Lakukan pekerjaan-Mu. Lawat kami semua. Haleluya. Lawat kami semua Tuhan. Haleluya. Jamah kami semua. Yesus. Haleluya. Ambil komitmenmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa. Haleluya. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Menjadi hamba-hamba-Mu. Haleluya. Eralasan. Haleluya. Enorolose. Haleluya. Jamah semuanya. Jamah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Eralawasando. Haleluya. Haleluya. Enorolosande. Haleluya. Yesus. Haleluya. Nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Rasakan hadirat-Nya. Haleluya. Ketakutan menjadi sirna. Sukacita dan kemegahan terjadi. Haleluya. Enorolosondo. Enorolosande. Haleluya. Jamah Tuhan. Haleluya. Saya rasa
merasakan hadirat Allah. Haleluya. Melenyapkan ketakutan. Haleluya. Haleluya. Musuh-musuh menjadi tidak ada. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Haleluya. Walaupun engkau seperti ulat, tetapi engkau menjadi papan pengirik yang baru dan tajam dan berjajar. Haleluya. 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 Yesus. Erala sande, inorolo sando. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika wabah terjadi di Mesir, Haleluya. tidak ada keluarga Israel yang terkena musibah. Mari jadilah hamba-hamba Tuhan. Layani seorang dengan yang lain. Mari layani seorang dengan yang lain. Beri nasihat. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengasihi dan memberkati kami, Engkau menolong dan mengangkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Silakan duduk. Bahwa saudara boleh mengikuti Zoom yang diadakan tiap pagi untuk membangun iman, tiap siang untuk diperlengkapi sebagai hamba Tuhan. Untuk malam hari saudara akan diperlengkapi menjadi keluarga yang harmonis. Itulah pengumuman kami. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.